Nah, pas malam itu temen saya ada yang denger suara dah, suara kayak orang jalan, tapi pas dia keluar itu nggak ada orang jalan. Sepi. Kayak pendaki jalan aja gitu. Suara-suara tuh suara kaki ketahuan kalau malam ngeduk. Iya. Nah, pas jam mau subuh itu teman saya ada yang keluar mau kencing juga. Kencing dia sendiri jalan tuh ke nggak agak jauh deh dari tenda. Dia jalan, nggak lama dia denger kayak suara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua, Bang Dul. Dan pada kisah kali ini gue telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan menceritakan tentang kejadian mistisnya waktu dia mendaki ke Gunung Slamet. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang? Sehat Bang. Ini Bang Gondrong mempunyai cerita mistis kejadian pendakian gunung. Iya Bang. Itu di gunung apa? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Iya. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Tahun 2016. 2016. Iya. Berarti berapa orang tuh Bang? Saya berangkat tuh 16 orang. 16 orang? Iya. Cukup banyak juga ya? Banyak Bang. Oke. Itu satu kampung. Satu kampung? Iya, satu kampung semua. Oke, tahan dulu Bang Gondrong ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua yang sudah support channel Gelap Malam Story. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semua yang mempunyai kisah-kisah mistis apapun itu yang ingin mencari narasumber di Gelap Malam Story, bisa langsung hubungi WA di bawah ini nih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Bang Gondrong, boleh diceritain secara detail nih Bang kisah pendakian Abang di Gunung Slamet? Itu pendakian 2016 tuh Bang. Waktu itu kan saya berangkat dari Ciputat. 16 orang, 15 cowok, 1 cewek. Nah, sampai di Purwokerto, saya ke desa Bangbangan. Bangbangan itu saya nyampe subuh. Istirahat, iya, istirahat dulu tuh Bang. Istirahat subuh. Nah, saya nyari referensi dong dari warga situ kan. Jalur mana nih yang enak, terus yang rawan, yang buat kita ngecamp di mana enaknya. Nah, sampai jam 7 pagi kita start naik ke atas. Jam 7 pagi start? Iya, start. Itu 16 orang itu satu kampung semua tuh? Satu kampung semua Bang. Nah, start sampai pos 1 kami ngecamp tuh Bang. Istirahat. Nah, salah satu teman kan tuh ada yang cedera juga. Ya, kata kakinya berat. Oh gitu? Berat Bang. Itu maksudnya kayak dia jatuh atau gimana? Enggak Bang, berat. Kayak berat aja? Iya, berat aja. Jalan tuh berat kata dia. Berat. Cewek Bang. Berat. Yaudah kita istirahat tuh, yang sebagian jalan tuh Bang. 10 orang jalan, 5 orang masih di belakang tuh nungguin tuh cewek. Nah, sampai pos 3 di Samarantu kayaknya deh. Di pos Samarantu. Nah, kan hujan tuh Bang. Gerimis. Nah, yang cewek itu jalan 3, saya berdua sama teman saya. Kok hawanya ngantuk? Hawa lu nih? Ya, hawa saya ngantuk Bang. Saya tidur sebentar kan.
nggak berasa 3 jam. Itu Tidur. di Samarandu itu sekitar pukul jam berapa itu? Itu siang bang, Siang. siang. Saya nyampe jam 11. Nah, nggak berasa itu hampir setengah 3 saya bangun. Tapi masih ada teman-teman kan? Enggak, saya berdua doang. Yang lain udah naik ke atas. Lu tinggal berarti nih? Ditinggal. Saya sempat istirahat, ngomong istirahat dulu deh. Berdua kan tuh sama teman saya. Nggak tahu kayak pengen tidur aja di situ padahal gerimis. Udah basah-basahan. Itu lu ngadirin tenda di situ? Enggak, Bang. Kan cuma naik, istirahat sebentar, naik lagi. Nah, nyampe di atas di pos 6 deh. Kita diriin tenda. Pas malam ada yang mau kencing, cewek itu yang sendiri. Iya. Kencing, minta anterin, nggak ada yang mau nganterin. Ada salah satu abang banget saya, ada yang nganterin. Nah, tapi ditinggal bang. Ceweknya ini? Iya. Ditinggal? Bukan ditinggal sih, dia agak jauh, agak menjauh. Nah, si abang-abang saya itu nungguin dong, kok lama banget, disamperin, nggak ada tuh anak. Perempuan lu nggak ada? Nggak ada. Tapi pas dia balik ke tenda lagi, udah ada tuh anak di situ. Jadi dia nggak tahu kayak liwatnya gitu? Nggak tahu bang. Katanya abang-abang saya ninggal, tapi katanya nungguin di situ. Nah, udah tuh, akhirnya pada tidur kan. Nah, yang cewek itu nggak bisa tidur bang. Pas malam itu selalu gangguin tuh cowok, minta bangunin, minta bikinin teh. Dia nggak bisa tidur deh malam itu. Gelisah. Ya, kayak gelisah gitu, nggak bisa tidur. Dibangunin anak-anak, ntar ganti-gantian tuh bangun. Nah, pas malam itu temen saya ada yang denger suara kayak orang jalan, tapi pas dia keluar itu nggak ada orang jalan. Sepi. Kayak pendaki jalan aja gitu. Suara tuh suara kaki ketahuan kalau malam ngeduk. Iya. Karena sunyi. Iya, karena sunyi. Waktu itu kan saya pas naik itu emang benar-benar sepi bang. Pas ketemu orang tuh di pos 7 aja, udah nggak ketemu orang lagi di bawah. Berarti rombongan lu sama rombongan yang lain nih sisanya Udah kosong? Iya, udah beda-beda. Oh camp. iya. Udah selisih camp. Nah, pas itu teman saya keluar tuh nyari, suara nggak ada. Nah, tidur lagi. Nah, teman satu lagi yang denger gantian sama suara itu juga sama kayak gitu terus. Kayak orang langkah gitu? Iya, kayak orang jalan bang. Iya. Tuk. Pasti kan kalau malam itu kan sunyi tuh. Tuk jalan. Dia buka tenda, nggak ada orang sama sekali. Nah, pas jam mau subuh itu teman saya ada yang keluar mau kencing juga. Kencing dia sendiri jalan tuh ke nggak agak jauh deh dari tenda. Dia jalan, nggak lama dia denger kayak suara gitu. Itu suaranya ngebas itu? Ngebas kayak suara orang tapi kayak orang gerung. Tapi maksudnya cuman dia aja nih, temen lo aja yang gitu? Yang dia sendiri yang subuh itu keluar, yang kencing itu dia sendiri. Pas sekitar jam 5 tuh dia bangunin anak-anak tuh, karena dia nggak tidur sendirian itu bang. Bangunin anak-anak, kita prepare masak tuh kan pagi, masak makan. Nah, naik lagi tuh saya ke arah puncak kan. Arah puncak. Saya ngecamp lagi di pos berapa ya? Di pos 7 deh. Itu estimasi tuh di Gunung Slamet itu berapa hari? Saya 2 hari bang. 2 hari? 2 hari. 2 hari 2 malam di situ. Saya naik lagi, camp lagi.
Dan malam itu juga keulang lagi bang kayak gitu bang. Kejadian yang sama. Tapi beda orang yang Ngerasainnya. ngerasainnya. Dan bedanya yang 3 orang itu kan nggak tidur di tenda tuh bang. Pada nggak mau tidur di tenda, di luar pakai matras, bikin api unggun. Udah tuh dia ngerasain kayak gimana ya? Cuaca dingin, tapi dia tuh nggak dingin bang di sana. Biasa aja. Orang pada nggak pakai jaket bertiga itu. Yang lain pada kayak gitu semua. Yang lain pada di dalam tenda. Tapi dia ngerasa tuh panas hawanya. Kayak janggal ya. Iya, kayak aneh deh, bener aneh. Nah, sekitar jam setengah 12 itu dia pada mau tidur tuh bang. Ini berarti hari yang beda nih. Itu hari beda. Saya udah di pos 7 tuh. Dia mau tidur, ada suara kayak minta tolong. Cewek. Iya, tiga-tiganya tuh dengar minta tolong. Dia pada telinga-telingu kan nyari arah suaranya kan. Nyari arah suaranya, nggak lama berubah dari minta tolong ke nangis. Tapi cewek juga. Cewek, menurut cewek bang, itu pada nyenter di pohon dicariin mana ini suara, dari ketawa ke nangis. Nangis tuh udah tuh makin lama makin kenceng suaranya. Iya dicariin tapi makin kenceng. Tapi nggak ada. Tapi nggak ketemu sumber suara itu di mana? Nggak ada bang. Sampai ke semak-semak pada nyari, nggak ada. Nggak ada. Mereka pada tidur. Nah gantian lah tuh yang di dalam tenda. Teman saya juga tuh 2 orang. Dia pada tidur. Teman saya yang 2 orang keluar. Karena pengen kencing kan. 2 orang keluar. Nah dengar juga suara kayak gitu. Sama itu. Sama. Tapi posisinya di bawah bang. Kalau anak-anak kan yang itu, yang bertiga yang di luar itu tidur, dengar suaranya dari atas. Kalau dia dari bawah. Lokasinya berbeda. Lokasi berbeda. Ya mungkin agak jauh dari tenda. Ya iya. Karena kan dia mau kencing arah ke bawah kan. Nah yang teman saya itu kan penakut satu tuh ya. Minta cepet-cepet. Makin kenceng suaranya. Makin kenceng, bangunilah anak-anak. Bangunin, kayak begadang aja deh, gitu kan. Apaan sih? Kata saya gitu. Enggak, pokoknya bangun aja. Nah, si cewek itu menggigil. Kedinginan. Kayak hypothermia gitu ya? Iya, kayak hipo dah tuh, hipo. Nah, saya kan pada panik tuh, ya kan. Ya udah tuh, saya bor-borin minyak kayu putih ya kan biar hangat. Nah teman saya itu satu ngeliat. Yang mana nih? Ada abang-abangan saya tuh bang, ngeliat ada yang ngeliatin kita dari pohon, tapi kan anak-anak nggak ada yang bisa ngeliat. Mana sih bang? Nggak ada. Udah kita diem aja di sini, nunggu pagi kata teman saya gitu. Udah tuh. Berarti lu selama di camp itu ada yang ngawasin berarti ya? Ada bang. Kayak ada tapi mungkin saya nggak ngeliat. Ya mungkin dia punya kelebihan aja nih. Iya bang saya ini. Itu. Nah kan malam itu kita tuh ada yang tidur ada yang nggak tidur tuh, gelisah dah awalnya gelisah. Nah si cewek itu kan kedinginan juga kan karena nggak bisa tidur. Udah tuh pagi saya buru-buru tuh, ya udah gimana rembukan tuh. Kita mau camp lagi atau langsung naik turun gitu. Kan saya nunggu suara terbanyak kan. Sebagian mau camp lagi, ada yang minta turun. Yang diganggu-ganggu itu bang, ngerasa takut lah. Nggak nyaman udah ya? Udah nggak nyaman. Nah akhirnya kita putusin tergantung waktu. Kalau kita nyampe puncak bisa turun sampai bawah malam, kita turun.
Tapi kalau nggak sampai malam kita ngecamp lagi gitu kan. Akhirnya pagi tuh bang, pagi kita naik ke puncak, turun lagi, mutusin turun. Awalnya mutusin turun bang, Nah pas turun tuh perjalanan terasa lama bang. Beda gitu. Beda bener. Kayaknya seolah kayak jauh banget gitu ya. Udah serasa jauh, badan rasa berat semua. Rasa berat. Nah, pas mau turun, saya berhenti lagi di Samarantu itu, Bang. Pos 4 waktu itu. Iya, di Samarantu itu. Saya berhenti. Anak-anak masih jalan tuh, sebagian dari jalan. Saya berlima waktu itu berhenti tuh di Samarantu. Nah, saya kejadian kayak gitu kayak pas nanjat lagi, Bang. Pengen tidur situ. Di pohon itu juga, Bang. Senderan di pohon itu. Ya kan yang gua tahu nih di pos 4 ini Samarantu kan mistis banget tuh. Iya. Banyak dari para pendaki Iya. tuh yang cerita seperti itu kan gitu. Tapi hawa saya tuh, Bang, pengen tidur di situ. Tapi yang rasain ngantuk tuh cuma lu doang apa semua? Saya doang sama teman saya berdua itu yang saya Yang bilang awal. pas mau naik. Iya, pas saya berdua pas naik anak-anak jalan duluan. Heeh. Itu saya hawanya ngantuk buat di situ. Nyampe situ udah pengen tidur. Saya berhenti, teman saya udah ngajakin ayo turun. Taruh udah. Saya tidur tuh. Ada sejam paling, Bang. Tidur lagi loh. Berdua tidur. Tidur lagi. Saya turun tuh. Habis bangun saya turun. Berlima tuh, turun ke bawah. Anak-anak kok pada berhenti. Itu jam 4 sore. Teman saya jatuh. Yang mana nih? Cowok ada Oh, iya, jatuh, yang takut itu, Bang. Iya, iya. Jatuh, kakinya berdarah. Terusnya kan lecet tuh, nggak bisa pakai sepatu. Nah, si cewek itu mau jalan duluan, tapi nggak dikasih sama anak-anak tuh, Bang. Jalan, tapi tetap dia ngekeh jalan, Bang. Maksain diri. Maksa pengen buru-buru nyampe. Nah, nyampe pos 2 di pos 2 udah mau maghrib. Nah, saya berhenti, Bang, di pos 2. Berhenti. Saya ketemu orang mana ya? Jakarta Timur. Dia berenam. Ngasih sendal ke teman saya, karena kan teman saya nggak bawa sendal kan, yang bawa sendal pada di bawah. Yang kakinya luka itu. Ya, yang kakinya luka. Karena kan saya nungguin dia kan tuh. Dikasih sendal lah, Bang. Kasih sendal. Saya ngobrol sama dia. Udah sekitar setengah 7 malam tuh. Udah kemalaman saya turun tuh. Kemalaman. Si anak Jakarta Timur itu turun duluan, Bang. Oh, berarti dia nih yang anak Jakarta Timur itu mau arah turun juga? Iya, turun juga. Saya tinggal berlima kan tuh ya, berlima. Nah, abang-abangan saya satu orang mau turun duluan. Gue nyusul anak-anak deh, kata dia gitu. Biarin suruh berhenti dulu gitu. Ya udah tuh, saya sisa berdua tuh sama teman saya yang sakit. Ya udah, susul dulu dah, suruh berhenti. Saya berhenti itu di situ. Nah, yang bertiga itu turun ke bawah. Tuh bertiga turun. Saya bingung tuh, mau terusin jalan apa gimana nih? Teman saya tanya, ntar dulu kan jalan gitu. Tapi hawa saya udah beda, Bang, itu. Bedanya? Udah nggak nyaman. Oh, di tempat Di itu? situ udah nggak nyaman. Kan saya cuma berdua, yang anak Iya, Jakarta iya. Timur duluan, Iya. terus abang-abang saya nyusul duluan juga kan. Tinggal berdua dan Iya, tinggal berdua, udah nggak nyaman, udah malam kan. Saya takut senter saya mati kan. Senter cuma 2. Nah, saya jalan tuh, Bang. Jalan ketemu abang-abang saya kan di situ. Kenapa sih pada gelisah tuh bertiga tuh? Saya tanya ngapa? Enggak, jalan aja. Saya tanya nggak ada yang gitu, Bang. dia nggak mau cerita nih. Nggak ada yang cerita. Iya. Nggak ada yang cerita. Saya nyusul turut jalan.
sampai saya nguber anak Jakarta Timur tuh nggak ketemu, Nggak kejar. nggak kejar. Pas nyampe di perbatasan mau ke perkebunan warga tuh bang, saya turun tuh, ketemu anak-anak pada berhenti di situ, pada diem semua tuh bang. Ditanya berhenti istirahat, nggak ada yang jawab bang, Pada diem semua. diem semua. Kenapa dah? Saya nanya kan tuh, saya kan berdua nggak tahu bang, yang di atas berdua. Nah abang-abang saya juga bertiga diem juga, kan aneh kan saya tuh. Saya nanya kenapa sih? Enggak, udah berhenti aja bentar dah, katanya gitu kan. Isa tuh bang, udah mulai Isa, pas buat Isa berhenti tuh, ngobrol-ngobrol. Saya masih bingung, kok pada diem. Ditanya nggak ada yang cerita. Itu dari mimik mukanya tuh kayak orang ketakutan atau gimana? Ketakutan, kayak udah nggak nyaman, sama pada pucat mukanya bang, pucat. Terus saya tanya lagi ke abang lagi, kenapa sih? Enggak ada apa-apa. Udah tuh, yaudah mau jalan, saya bilang gitu kan. Tar dulu dah, setengah jam lagi. Udah tuh setengah jam kan, ngopi aja dulu. Kata abang saya, yaudah saya ngopi kan tuh, ngopi. Gak lama, ayo jalan. Saya udah gak nyaman tuh, bener-bener gak nyaman, pada diem-dieman bang. Bener-bener 16 orang tuh diem-dieman semua. Nggak ada yang ngobrol sama sekali. Gak ada. Pas dari situ udah nggak, Aneh ya udah ya. udah aneh, udah nggak ngobrol, udah diem, jalan, nyampe perkebunan warga. Itu yang cewek selalu minta berhenti. Kayak nggak mau jalan dia. Iya, pokoknya minta berhenti. Anak-anak abang-abang saya, udah jalan cepet. Tuh cewek, tar dulu bang, berhenti dulu, bentar aja, 5 menit ya kata dia. Enggak, udah jalan. Abang-abang saya masih dorong terus kan biar jalan. Saya bingung kan, nih pada anak-anak pada kenapa, saya bilang gitu. Saya jadi bahan pertanyaan saya, ya kan. Saya berdua bingung tuh sama teman saya, celing-celing, anak-anak apa sih? Saya bisikan tuh berdua, tahu kata dia gitu. Udah tuh saya yang nuntun akhirnya tuh yang cewek kan. Nah teman saya yang sakit saya suruh jalan duluan biar dia nggak telakir terus kan, saya belakang tuh. Nah si gantian nih sekarang si cewek yang bikin lama perjalanan turunnya bang. Berhenti, nggak lama dia ngomong, bang Gubil berhenti ya? Kok berhenti sih? Kan ada batu bang gede, bakal duduk enak banget tuh emang. Berhenti bentar aja, 5 menit. Dilepas tuh kerilnya kan, keril kecil depek dia dilepas. Kok berhenti sih? Saya bilang gitu. Jalan lagi, tarikin namanya. Berhenti. Enggak bang, berhenti bentar aja 5 menit. Ya udah tuh saya kan nggak tahu apa bang ya kan. Ya udah berhenti. Jadi tuh. lu di posisi batu itu tuh cuma berdua doang sama dia? Berdua, tapi anak-anak masih kelihatan bang. Masih kelihatan. Masih pada jalannya masih merayap dah, masih kelihatan. Saya berhenti tuh. Kenapa tar? Nggak tahu bang, kaki berat lagi, saya bilang gitu. Iya, saya udah mikir tuh, kok aneh ya, saya bilang anjat berat, ini turun dikit lagi mau turun, nyampe istilah base camp kan, ini berat lagi. Udah pikiran saya udah campur aduk tuh. Saya mau terusin dia minta ngeluh, berhenti terus ya kan, serba salah. Udah tuh saya masih paksa-paksa, udah jalan nih pelan-pelan, saya bilang gitu. Saya rayu-rayu dah, pelan-pelan jalan. Ntar abang bawain dah tasnya, saya bilang gitu kan. Ntar dulu aja, bentar ya, kata dia gitu. Kekeh, mau setiap jalan tuh sebentar berhenti, minta duduk terus bang. Selalu ngeluhnya kakinya berat. Saya sempet nanya dong, berat kenapa? Ini capean, saya bilang itu minum, saya bilang gitu. Enggak berat bang, ini berat asli, kata dia gitu. Kayak mau orang langkah nggak bisa gitu. Ya, berat, diangkat tuh berat, kata dia. Saya sempet mikir, ada yang jahil nih, saya bilang gitu kan. Ya udah tuh saya tuntun terus, ayo jalan yuk, jalan pelan-pelan, saya rayu terus. Selalu gitu, berhenti. Itu nggak nyampe bang, saya bang. Sama dia berdua tuh? Berdua. Lu jadi ngimbangin dia aja sebenarnya ya? Iya, saya ngimbangin dia. Tapi lu ngerasain nggak kejadian yang sama si cewek? Enggak sama sekali bang, saya tuh berdua sama teman saya tuh nggak ngerasain sama sekali, normal. Dan anak-anak lain yang ngerasain bang mungkin. Terus.
saya jalan, dikit lagi perkebunan warga kan. Tuh dia masih ngeluh bang, udah bang berhenti dulu. Saya bingung kan, jadi bingung, takut ya kan. Takutnya kan saya berdua, cewek kan posisi, iya posisi malam. Kalau dia kenapa-napa gitu kan saya bingung juga, ya kan. Anak-anak udah di depan tuh, udah tuh saya paksa terus jalan, masih berat. Tapi pas udah nyampe di perkebunan tuh, plong bang, Udah nggak berat lagi? udah nggak berat. Jalan. Mungkin kayak batas wilayah. Ya, mungkin saya kurang paham dong kalau ke situnya bang. Tapi pas lewat dari jalan Cemara itu udah enak dah tuh. Pokoknya pas udah masuk ke perkebunan tuh rasanya dia udah enteng. Udah jalan tuh cepet nyampe bawah. Saya ketemu anak-anak. Saya tanya dong satu-satu, lu pada kenapa? Saya bilang gitu. Ntar aja deh ceritanya, belum nyampe base camp tuh, masih di pengungsian warga ya kan. Sampai bawah, nah baru cerita. Lu dengar nggak pas kita turun, pas mau perkebunan, ada suara cewek minta tolong lagi. Minta tolong, saya bilang gitu. Enggak, teman saya yang berdua itu kan bingung bang. Karena saya nggak denger bang. Itu yang ngerasain berapa orang itu? Semuanya itu bang, yang di depan itu semua. Dengar semua? Dengar semua. Cuma lu doang nggak? Cuma berdua, saya doang. Si cewek itu ngomong, iya bang, tari juga kaki berat itu kayak ada yang megangin. Baru dia ngomong ada yang megangin bang. Ada yang megangin. Kan saya kaget, astagfirullahaladzim ya kan. Saya bilang, saya mikirnya untung buru-buru turun ya kan, karena saya berdua kan. Saya kalau tahu dari awal kan saya udah pasti paksa terus kan turun. Nah akhirnya anak cerita tuh semuanya, ya pada denger semuanya kok jelas. Orang minta tolong, nangis, terus ketawa lagi sama kayak yang di atas bang. Oh yang di pos 7 itu tuh? Iya sama kayak gitu kejadiannya. Nah, ketemu anak di Jakarta Timur, dia dengar juga bang. Sama. Dengar juga orang minta tolong. Pokoknya sama lah ya. Sama yang anak-anak rasain itu. Iya, sama tuh. Pas itu kan saya ngobrol-ngobrol sama anak Jakarta Timur. Emang lu nggak dengar bang kata dia gitu? Enggak sama sekali. Saya berdua itu bingung kan. Kok bisa gitu? Padahal jarak saya tuh sama abang-abang saya nggak jauh bang, masih kedengaran suara kan, manggil-manggil kan gitu kalau malam. Tuh nggak dengar sama sekali saya turun. Tapi tuh cewek tuh yang kakinya kayak dipegangin itu, dia ngeliat sosoknya apa kayak cuman berasa kayak dipegangin aja? Nggak ngeliat sosok kok bang. Nggak ngeliat, kayak berasa tuh kayak dipegangin aja gitu ya? Iya berat. Tuh diangkat sama diseret sama dia tuh, kata kaki berat. Makanya saya masih bingung itu kok bisa, saya bilang gitu. Oh yang lain ngerasain kok gua nggak ngerasain. Nah gitu itu dia, ya? saya masih bingung sama teman saya itu yang kakinya lecet berdarah itu. Kok kita nggak denger ya? Saya main tanya-tanyaan tuh. Anak-anak bercanda nih, saya bilang gitu. Tapi pas saya tegisin ke anak Jakarta Timur, dengar juga kan, saya makin percaya bang. Ya kan istilahnya kan, karena orang lain kan. Kalau teman sendiri kan kita masih ada rasa ngerjain gitu kan. Gua lu ngeprank nih. Iya, itu mah orang lainnya denger. Itu berenem-enemnya bang denger juga. Itu hal aneh dah menurut saya itu. Nah pas pulang tuh nyampe base camp kan, kita laporan. Kalau udah nyampe base camp laporan, ngambil KTP. Nah teman saya minta pulang aja kan. Anak-anak pada capek. Pulang. Nah si cewek itu bang, malamnya kan minta nginep di situ lagi.
di base camp. Base camp? Iya, nggak mau pulang. Tapi yang teman saya yang takut itu yang saya bilang bocah takut banget, minta pulang. Pulang. Wah, malam itu harus minta pulang dia. Akhirnya gimana? Nggak pulang. Nggak pulang. Nggak pulang karena si cewek capek kan. Kita kan anak-anak juga capek semua. Egois banget kalau cuma satu orang, Iya, betul. ya kan? Kita mikirin yang lain juga pada capek. Tidak tuh kita malam lagi tuh. Malam, nggak lama pagi-paginya cerita lagi si cewek, bang, Tari naik lagi ke puncak. Hah? Naik ke puncak lagi. Ibu tuh maksudnya apa halusinasi dia doang atau gimana? Ya mungkin halusinasi dia, nggak tahu. Ngomongnya dia naik ke puncak lagi, ada yang nganter, terus Tari turun sama siapa? Sendiri lagi, bang. Saya mikir itu mah mimpi kali. Iya. Saya bilang gitu. Enggak, bang, itu jelas, kata dia. Udah dah, saya udah pikiran udah panik semua tuh, udah pulang aja deh. Udah ngaco dah. Ya udah pulang aja deh ke Jakarta dah. Saya bilang gitu, ke Ciputat. Itu tanggal berapa ya, saya lupa itu. Nah, akhirnya pulang tuh, bang. Pulang, nyampe rumah pada istirahat kan tuh. Di rumah saya semua tuh masih pada istirahat di rumah saya. Nggak lama teman saya pada pulang, sebagian pulang, sebagian masih nginep di rumah saya tuh karena nyampenya pagi ya, pada istirahat, masih ada yang nginep. Cerita lah kalau ada yang diganggu. Saya belum tahu semua, bang, itu, bang, cerita yang pada kayak kencing itu baru tahu pas sampai di rumah. Baru pada cerita. Kalau pas di sana dia nggak pada cerita? Dia di atas itu nggak ada yang cerita, bang. Udah tuh Pol ada cerita yang di rumah tuh, Pol semua diceritain. Yang keganggu ya, yang abang saya ngeliat. Oh, itu kebukanya pas di rumah? Di rumah baru pada cerita. Jadi mungkin sana kalau dia sialan aja kali ya, mungkin kalau dia cerita mungkin yang lain pada panik gitu. Iya, karena kan yang penakut itu, yang paling ditakutin si penakut itu, bang. Udah tuh cerita, saya berlima apa tuh masih ada tuh di rumah. Kayak gimana ya, bang? Masih kebayang-bayang. Bayang-bayang di sana? Iya, kebayang-bayang. Nah, teman saya kan tidur tuh, bang. Tidur. Katanya dia tuh kayak gimana ya? Kayak dia tuh masih ada di sono, bang. Iya, kayak angan-angannya baru. Iya, angan-angannya di sono. Kalau istilah orang Betawi kayak angan-angan belum kumpul. Iya. Badan doang di sini, nyawanya sebagian masih di sono. Iya, masih di sono. Udah tuh, ya udahlah, saya bilang gitu, udah nggak usah diinget-inget lagi, saya bilang gitu kan. Tidur, dia bangun pagi di rumah saya tuh, pagi dia masih cerita aja tuh, bang, masih kejadian-kejadian di sono gitu. Iya, masih cerita, masih penasaran kan, masa sih kayak gitu. Berarti ini ke Gunung Slamet ini nih yang 16 orang nih, Bang Kubil itu pendakian terakhir tuh? Enggak, bang, saya masih ada, bang. Masih ada lagi. Banyak banget cerita mistis nih. Masih, bang. Oke, kawan-kawan, bang, kita podcast lagi, bang. Iya, bang. Mungkin itu aja kali, Bang Kubil ya? Iya, bang. Ya mungkin itu aja, teman-teman, cerita pengalaman dari Bang Kubil Gondrong di Gunung Slamet ya, bang ya. Iya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Kubil.